Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Klemer-Klemer akan mempresentasikan evaluasi trade-off privasi dan utilitas pada generasi data sintetik medis dengan study case implementasi Citigen pada Eco Hospital Dataset untuk tugas mata kuliah keamanan data yang beranggotakan saya sendiri Fauzan Hasanuddin Al-Fikri dan teman saya Faris Khairuddin dan juga teman saya lagi Muhammad Fikri Hanif. Kita langsung saja. Oke, untuk profil dataset dan karakteristik atributnya, kami mengambil sumber datasetnya itu dari dataset Eco Hospital dengan data aslinya itu ada 500 baris data asli. Eee, Kami mengambilnya dari Kaggle. Dengan fitur utamanya ada 15 kolom, yaitu di antaranya ada usia, jenis kelamin, diagnosis, biaya, dan departemen, dan juga ada lain-lainnya. Lalu, untuk klasifikasinya itu adalah pemisahan antara quasi identifier, atribut yang bisa melacak identitas, dan sensitif atribut, data medis rahasia. Oke, untuk alur kerja penelitiannya, pertama kami melakukan data cleaning, yaitu penghapusan identitas langsung, dan juga preprocessing, penyesuaian tipe data untuk model generatif, lalu ada juga modeling, pelatihan menggunakan algoritma Citigen, dan juga seterusnya ada sintetis, yaitu generasi 1.500 baris data sintetik. Dan ini kenapa sintetisnya lebih dari data aslinya? Dikarenakan ini tuh merupakan minimum dari tugasnya harus ada 1.500 baris. Jadi kami men-generate 1.500 baris data sintetik. Lalu terakhir ada evaluasi, audit privasi, dan pengujian utilitas machine learning. Oke, next. Nah, untuk skenario pengujiannya, kami memiliki 3 skenario. Yang pilar pertama ialah privasi, yang fokus utamanya tuh memastikan data kita tidak bocor, tidak membocorkan informasi sensitif. Nah, dan di sini tuh ada 3 metrik yang kita gunakan. Yang pertama itu anonymity, kita mengecek apakah identitas individu dalam data tetap aman dan tidak bisa diidentifikasi kembali. Lalu, DCR, distance to closed record. Kita mengukur seberapa jauh jarak dari sintetis dengan data asli. Kita ingin data ini serupa, tapi tidak boleh terlalu dekat hingga menjadi replika persis. Lalu terakhir ada metrik NNDR, nearest neighbor distance ratio. Ini digunakan untuk memvalidasi apakah model kita benar-benar melakukan kreasi baru yang cerdas atau sekedar melakukan copy paste dari data asli. Nah, lalu di pilar kedua ada utilitas. Nah, karena percuma jika data aman tapi tidak bisa digunakan. Nah, di sini kita menguji kegunaan praktisnya itu seperti pertama itu ada metrik model performa. Kita membandingkan akurasi model yang dilatih dengan data baru ini terhadap baseline data asli. Kita ingin melihat apakah penurunannya masih dalam batas toleransi atau tidak. Nah, lalu ada juga tes TR, Trend Synthesis Test Real. Ini ada uji pamungkas. Kita melatih model menggunakan data sintetis lalu mengujinya menggunakan data asli di dunia nyata. Jika hasilnya bagus, artinya kita sudah siap production. Nah, lalu yang terakhir ada fidelitas, yaitu sejauh mana data sintetis menyerupai karakteristik statistik data asli. Nah, di sini ada 2 metrik, yaitu yang pertama distribusi, kita memastikan bentuk data, pola, dan korelasi antar variabelnya tetap sama dengan data originalnya. Lalu ada juga SD metrik, kita menggunakan library standar industri ini untuk mendapatkan skor objektif. Apakah data sintetis kita sudah cukup representatif untuk mewakili populasi aslinya. Nah, lalu selanjutnya ialah identifikasi atribut data. Nah, eee, sebelum kita melakukan pengujian atau pemrosesan data lebih lanjut, langkah fundamental yang harus kita lakukan adalah identifikasi atribut data. Kita perlu membedah data kita dan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat resiko privasinya. Nah, yang pertama itu ada direct identifier atau D1. Ini adalah atribut yang secara gamblang atau langsung dapat mengungkap identitas seseorang. Contohnya adalah pasien ID atau nama lengkap. Karena risikonya yang sangat tinggi, atribut ini wajib dihapus sepenuhnya dari dataset sebelum diolah. Lalu yang kedua ada quasi identifier atau Q1. Atribut ini mungkin terlihat anonim secara mandiri, namun jika dikombinasikan satu sama lain, mereka bisa menjadi kunci untuk mengidentifikasi individu. Contohnya adalah kombinasi antara age, gender, serta detail seperti dokter atau departemen tempat pasien dirawat.
Pengelolaan pada bagian ini sangat penting untuk mencegah teknik re-identification. Lalu yang ketiga terakhir ada sensitive attribute atau SA. Ini merupakan inti dari data yang kita miliki, yaitu informasi klinis dan finansial yang bersifat rahasia. Contohnya adalah diagnosis penyakit, treatment cost, biaya perawatan, dan medication cost, biaya obat-obatan. Data inilah yang ingin kita lindungi, namun tetap ingin kita ambil nilai informasinya. Dengan mengidentifikasi ketiga kategori ini secara tepat, kita dapat menentukan strategi perlindungan data yang paling sesuai, sehingga nilai informasi tetap terjaga tanpa mengorbankan privasi individu. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis risiko privasi. Melanjutkan poin sebelumnya, kami melakukan audit keamanan pada data asli Eko Hospital. Hasilnya cukup kritis pada status awal. Dataset ini dinyatakan gagal pada key anonymity dengan nilai K sampai dengan 1, artinya setiap pasien memiliki kombinasi atribut yang unik sehingga identitasnya sangat mudah dilacak secara individual. Di sini kami menemukan 70,4% data memiliki risiko re-identification atau risiko terungkapnya kembali identitas asli pasien melalui data anonim, meskipun simulasi mitigasi seperti hashing atau pengamburan ID dan generalisasi usia dapat menekan risiko hingga 2,4%. Di sini data asli ini tetap tidak aman untuk dibagikan tanpa perlindungan ekstra. Oke, lanjut. Oke, ini kita masuk ke implementasi model. Sebagai solusi, kami membangun pipeline menggunakan Citigen, sebuah model kecerdasan buatan dari library synthetic data vault yang dirancang khusus untuk menciptakan data tiruan berbentuk tabel. Prosesnya dimulai dari eliminasi direct identifier atau penghapusan identitas langsung seperti nama pasien, diikuti deteksi otomatis metadata untuk mengenali tipe data. Model ini kemudian dilatih selama 300 epoch atau 300 kali putaran belajar dengan fitur enforced rounding untuk menjaga konsistensi tipe data. Sesuai dengan ketetapan dalam KK, kami membuat data sintetik sebanyak 1.500 baris atau 3 kali lipat dari volume asli guna menguji kemampuan model dalam menciptakan variansi data baru yang tetap membawa pola statistik yang sama. Oke, lanjut. Oke, di sini kita masuk ke hasil evaluasi privasi. Untuk memastikan keamanan data buatan tersebut, kami menggunakan 2 metrik utama yang tertera pada tabel evaluasi. Di sini dari real ke real DCR, ini merupakan baseline atau nilai pembanding. Angka ini mengukur jarak rata-rata atau median antar suatu data asli dengan data asli lainnya. Oke, di dalam data asli pasien yang normal antar data memiliki jarak sekitar 432 unit. Ini dianggap sebagai jarak aman atau alami. Oke. Selanjutnya di sini untuk sintetik ke real DCR median, ini merupakan jarak antara data sintetik terhadap data asli. Sini angka ini sangat besar, yaitu 21 kali lipat lebih jauh dibanding jarak antar data asli tadi. Oke. Karena jaraknya sangat jauh, ini membuktikan bahwa data sintetik bukanlah hasil jiplakan. Data sintetik tersebut berada di wilayah yang berbeda namun tetap membawa pola yang mirip. Oke. Selanjutnya di bagian NNDR atau mean, di sini merupakan rasio jarak tetangga terdekat. Di sini metrik ini memastikan bahwa satu data sintetik tidak menempel atau terlalu mirip hanya pada satu orang pasien atau pasien asli atau tertentu. Sini skor yang mendekati 1 menunjukkan bahwa data sintetik tersebut tersebar secara adil dan tidak membocorkan identitas pasien secara spesifik. Oke, lanjut NNDR kurang dari 0,5 atau RISC. Di sini maksudnya adalah persentase data yang dianggap risiko tinggi.
angka 0,87% ini dianggap ini sangat kecil, di bawah 1%. Artinya hampir seluruh data sintetik sekitar 99,13% berada di dalam zona aman dan risiko kebocoran datanya atau re-identification sangat minimal. Jadi tabel ini membuktikan keamanan privasi kita. DCR menunjukkan data sintetik kita punya jarak 21 kali lebih jauh dari data asli sehingga tidak menjiplak. Sementara NDR yang mendekati angka 1 memastikan tidak ada data sintetik yang membocorkan identitas pasien tertentu dengan risiko kebocoran yang sangat rendah yaitu hanya 0,87%. Lanjut. Di sini kita masuk ke evaluasi fidelitas. Kami mengukur fidelitas yaitu tingkat kemiripan statistik antara data tiruan dengan data asli menggunakan tabel evaluasi SD Matrix. Sini pada kolom shape 88% menunjukkan bahwa bentuk distribusi setiap fitur individu atau seperti tren, umur, dan jenis kelamin sudah sangat mirip dengan data asli. Dan pada kolom pair trends 77% berarti korelasi antar variabel, misalnya hubungan antara dokter tertentu dengan departemennya terjaga dengan baik. Dan pada overall quality 80% dengan skor ini data masuk kategori yang berarti sangat layak digunakan analisis statistik deskriptif. Validasi visual. Selanjut. Sini pada visualisasi validasi dan uji KS tes atau Kolmogorov-Smirnov juga menginformasi bahwa secara kumulatif tidak ada perbedaan signifikan antara pola data asli dan data sintetik pada berbagai atribut seperti age, gender, departemen, dokter, dan diagnosis. Hal ini mengonfirmasi skor estimetrik yang tinggi dan memvalidasi kualitas fidelitas data sintetik sebelumnya. Lanjut. Yang terakhir adalah kami melakukan evaluasi secara utilitas. Di sini untuk fitur atau kolom yang digunakan untuk di klasifikasi adalah kolom diagnosis, di mana kolom diagnosis ini memiliki 15 label diagnosis. Dan pada awal-awal kami langsung menggunakan beberapa model baseline untuk mencari perbandingan model mana yang paling bagus. Dan di sini kami mengecek menggunakan model XGBoost, gradient boosting, random forest, decision tree, AdaBoost, logistic regression, K-means, dan juga SVM. Nah, dari hasilnya bisa dilihat pada diagram, ternyata XGBoost ini model yang terbaik dengan akurasi mencapai 50% pada data aslinya. Dan di sini ternyata untuk semua model itu mengalami penurunan drastis, yaitu 35-45% pada data sintetisnya. Dan di bawah sini ada contoh dari confusion matrix pada model terbaiknya, yaitu XGBoost. Dan di sini bisa kelihatan bahwa model ini cenderung gagal, khususnya pada data sintetis dalam mempelajari pola yang ada pada datanya. Selanjutnya. Dari hasil tadi, selanjutnya kami lakukan refinement atau upaya untuk menaikkan kualitas evaluasinya. Dan di sini kita melakukan pertama itu ada feature engineering dengan cara menambahkan beberapa kolom seperti cost per day, surgery ratio, length of stay, dan juga cost kategori. Nah, selain itu juga kami melakukan hyperparameter tuning terhadap model terbaik tadi, yaitu XGBoost, dengan menggunakan Optuna dan melakukan selama 100 trials. Dan bisa dilihat pada hasilnya di bawah ini tabel. Untuk baseline-nya itu yang tadinya 50% untuk akurasinya setelah di refinement menjadi 55%, di mana ini menambah 5%. Namun untuk data sintetisnya ini ternyata tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu efisien, malah turun sedikit, yaitu turun 1%. Selanjutnya. Selanjutnya kita lakukan evaluasi nih terhadap visibilitas dan juga akar masalahnya. Kenapa bisa modelnya
evaluasinya kecil. Pertama kita masuk ke paradok validitas dan utilitas. Nah, di sini validitasnya tadi yang seperti disebutkan itu sangat tinggi, yaitu mencapai 82%. Namun, utilitas dalam machine learning-nya itu rendah, yaitu untuk data sintetisnya ada di 7-8%. Nah, data sintetis ini terlihat mirip secara agregat, tetapi dia justru kehilangan pola prediktif kompleks yang dibutuhkan oleh model. Dan akar masalah yang pertama ini adalah di ukuran data yang inefisien. Dari 500 baris data asli tidak cukup untuk melatih GAN. Meskipun dibangkitkan atau di-generate 1.500 data sintetis, yang dimana ini adalah 3 kali lipatnya, model Citizen ini tidak mampu belajar pola yang kompleks. Dan augmentasi hanya dapat memperbanyak variasi, bukan menciptakan pengetahuan yang baru. Dan selanjutnya itu terjadinya mode collapse pada label. Seperti yang kita tahu, untuk label diagnosis ini ada 15 kelas. Dan dengan yang itu menandakan ada hanya 27 sampai 33 sampel per kelasnya. Nah, ini itu menyebabkan model itu gagal dalam belajar variasi dalam setiap kelasnya. Dan ini mengakibatkan pola prediktif yang lemah dan tidak representatif. Sebagai tambahan juga, untuk dalam pencarian data di sini kami tidak memfokuskan pada klasifikasi atau data untuk klasifikasi, melainkan kami mencari data yang melanggar berpotensi melanggar peraturan privasi data. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita melakukan diskusi terhadap etika dan regulasi yang kami terapkan. Yang pertama itu ada transparansi. Nah, dari sisi transparansi kami sadar bahwa data medis itu dilindungi oleh UU PDP. Oleh karena itu, penggunaan metode kami yaitu Citizen adalah langkah privacy by design yang kami ambil sejak awal untuk melindungi identitas pasien. Terkait yang kedua ada OPT-in, itu kami menegaskan bahwa datanya ini hanya untuk riset akademis. Kami tidak menerapkan prinsip pembatasan tujuan untuk mencegah penggunaan di luar skop penelitian. Selanjutnya ada perlindungan data. Di dalam pilar perlindungan data, tindakan konkret yang kami lakukan adalah memastikan untuk atribut-atribut ini, identitas seperti pasien ID dan name itu dihapus. Dan juga penggunaan data sintetis bertujuan untuk meminimalisir resiko raw data di Indonesia, yaitu ada di PMK nomor 24 tahun 2022. Dan terakhir ada intervensi pengguna, yaitu menyoroti trade-off kritis yang kita hadapi dalam riset ini. Kita berada pada posisi privacy tinggi atau excellent, namun untuk utilitasnya rendah, ada di 7-8% akurasi. Di sini poin diskusi utamanya adalah pentingnya mencari keseimbangan antara keamanan data pasien dan keandalan klinis dari model yang dikembangkan. Lanjut ya. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan nih dari penelitian yang kami lakukan bahwa aspek privacy ini cenderung berhasil. Pipeline telah aman dari resiko direct identifier dengan level keamanan yang excellent. Selanjutnya untuk dari aspek utilitas ini cenderung gagal karena akurasi model itu khususnya untuk model sintetis itu di bawah 15%. Selanjutnya untuk akar masalah utamanya ini ada di jumlah datanya yang hanya 500 baris dan dimana ini terlalu sedikit untuk melatih model deep learning. Contohnya itu yang kami gunakan Citizen. Untuk kompleksitas labelnya juga ada 15 dengan sampel terbatas yang menyebabkan terjadinya mode collapse. Dan yang terakhir itu untuk paradik validitas, kemiripan statistik yang tinggi itu ada di 82%. Ini tidak menjamin data ini berguna untuk machine learning. Nah, sarannya itu kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya itu untuk minimal mengumpulkan data di sekitar 5.000 sampai 10.000 dan juga melakukan penyederhanaan model. Selanjutnya lakukan simplifikasi diagnosis atau fokus pada prediksi biner. Misalnya perlu dioperasi atau tidak, yang seperti itu. Selanjutnya untuk alternatif model bisa mengeksplorasi teknik lain seperti Bayes, mode, atau Bayesian networks, dan juga yang terakhir kami sarankan untuk melakukan pendekatan hybrid. Contohnya kombinasi data sintetis dengan data asli. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.